Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rizky di Proses Media di konten Arah Weekly Vlog. Sebuah konten di mana gue akan menceritakan tentang kejadian-kejadian ataupun insight-insight yang gue terima selama gue melakukan bisnis dalam beberapa minggu ke belakang. Hari ini merupakan bulan ke-8 gue buka toko dan merupakan tahun ke-3 kalau nggak salah dalam gue serius menjalankan usaha gue. Ya tapi kalau dipadetin sih nggak sampai 3 tahun ya. Mungkin cuman ya beberapa bulan gitu karena event-event gue juga nggak begitu banyak. Setahun lah, segenap setahun lah mungkin kalau dipadetin gitu. Nah, belakangan ini gue mendapatkan sesuatu yang sangat amat insightful gitu. Sebuah yang membuat gue, mohon maaf sebelumnya, yang membuat gue mengambil langkah perubahan yang menurut gue seharusnya sudah gue ambil dari waktu-waktu yang lalu gitu. Ini terkait bisnis gue. Jadi sebelumnya gue mau cerita dulu teman-teman, sebelum kita ke intisarinya, gue pengen ceritain latar belakang dulu kalau gue currently lagi fokus ke 3 usaha. Nah yang pertama ini ada usaha toko, yaitu toko yang sekarang gue jadi tempat studio ini gitu. Namanya Valhalla Hobby Space, ada di Bekasi, kalian bisa cek aja. Kita itu tabletop space gitu. Ini tabletop games kita banyak. Yang kedua itu ada YouTube Proses Media ini. Ini emang kita main slow game aja untuk supaya pelan-pelan bisa berkiprah di dunia sosial media gitu. Nah yang ketiga itu ada yang namanya OPTverse. Ini yang ketiga tapi actually dari 2 sebelumnya ini yang paling pertama gue jalanin. Nah OPTverse ini merupakan event organizer turnamen di bidang trading card games. Kalau kalian tahu Yu-Gi-Oh, Vanguard dan lain-lain, nah gue tuh bikin eventnya di situ. Setelah gue menjalani ini kurang lebih, kalau gue padetin lah setahunan, gue merasakan suatu suatu problem yang seharusnya udah gue atasin dari kemarin-kemarin. Teman-teman bisa stay tune untuk tahu apa insight yang akan gue omongin dari perjalanan bisnis gue. Nah, gue langsung tembak aja di sini. Ini berkaitannya dengan cost structure, teman-teman. Jadi, gue ini memang entrepreneur pemula ya, ibaratnya. Bisnis pemula gitu, yang untuk bisa terjun sesuai dengan kaidah keilmuan bisnis yang ada gitu. Dan tentunya nggak mengkesampingkan praktek dan fakta lapangan yang ada juga gitu. Justru perkawinan antara kedua itu menurut gue itulah yang ideal gitu. Gue sendiri kuliah di ITB jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi kita juga belajar the business aspect juga gitu loh dari sebuah pengembangan. Nah sebenarnya gue udah belajar ini lama ya, namanya business model canvas kalau kalian tahu. Business model canvas ini sebenarnya suatu tools yang menurut gue sebagai seorang mahasiswa dan mungkin mahasiswa lain itu tuh tools remeh gitu. Padahal sebenarnya enggak, ini justru penting banget gitu. Untuk ngisi bisnis model canvas itu kan sebenarnya nggak begitu susah ya untuk seseorang yang mungkin hanya belajar ya. Gua klarifikasi lagi, ini dari sisi mahasiswa, oke? Dan dari sisi entertainer lagi, entrepreneur pemula gitu, seperti gua. Nah, di bisnis model canvas ini mungkin biasanya kita itu terlalu fokus sama yang namanya values atau diferensiasi. Padahal diferensiasi itu nggak melulu bisa ditunjukin di values gitu loh. Intinya kan sebenarnya mencapai efisiensi gitu kan. Gimana caranya kita bisa sampai efektivitas dan efisiensi? Ya itulah materi skripsi gue, makanya kenapa tiba-tiba gue jadi melek nih gara-gara gue banyak baca gitu. Satu hal yang gue lihat adalah, yang gue sadarin dan kemudian akhirnya gue komunikasikan sama Bima, itu terkait cost structure yang ada di OPTverse gitu. Nah sebelumnya gue mau jelasin dulu nih OPTverse-nya bisnis apa gitu loh. Sorry, bukan bisnis apa, tapi model bisnisnya seperti apa. Jadi model bisnisnya adalah kita kerjasama. Jadi ini jatuhnya kayak B2B sebenarnya. Gue kerjasama sama I don't know, ini B2B atau B2C ya? Mungkin kalian yang paham bisa koreksi gue di kolom komentar, tapi just bear with me. OPTverse itu adalah
sebuah event organizer yang kita kerjasama sama toko kartu atau local game store yang ada di Jabodetabek untuk bikin satu grand event, satu liga yang berjalan dalam span waktu tertentu. Nanti dari liga tersebut, masing-masing representatif dari toko kartu yang ada itu bisa ketemu dan battle bareng, which is menghasilkan satu pemenang gitu loh. Nah, di situ kita pengen salah satu tujuannya adalah menaikkan pendapatan partner. Jadi kita percaya bahwa ketika event OPTverse berlangsung, itu partisipasinya pasti bertambah gitu. Bahkan gue sendiri pernah ngeset partisipan di suatu toko kartu itu bisa 2 kali lipat gitu. Which is itu gue happy banget karena gue bisa bantu local game store juga gitu. Dan proven, emang terbukti ketika ada OPTverse, partisipan tuh alhamdulillah hampir selalu naik gitu. Nah permasalahannya itu satu, selama ini gua dan Bima itu menyediakan satu orang atau satu staff, which is bisa gua sendiri, bisa Bima gitu, untuk datang ke venue dan menyelenggarakan acara, mengambil alih acara gitu, which is itu toko kartu sampai saat ini sih berterima kasih banget karena ibaratnya itu kayak 1 day off untuk mereka gitu loh, karena kita masuk ke sana kan gitu. Which is kita akan sediakan additional price dan fee turnamen itu dinaikin. Fee eventnya misalnya kayak weekly turnamen di LGS di toko kartu A gitu kan. Misalnya let's say 40.000, tapi karena ada kita jadi 55 gitu. Karena kita harus ambil margin. Which is margin ini akan kita putar untuk beli playmat lagi, kalian gue terlalu detail sih. Untuk beli hadiah-hadiah tambahan lainnya untuk para peserta gitu. Tujuan akhirnya sebenarnya nggak di situ. Tujuan akhirnya adalah kita bikin crowd, di mana crowd ini bisa kita jual atau kita jadikan satu wadah untuk pemasaran yang brand-brand yang ada bisa pakai gitu. Jadi akhir-akhir ya kayak bikin event, kita masukin sponsor gitu. Permasalahan itu satu, cost structure-nya itu masih jelek banget. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena OPTverse dibuat itu sebenarnya dari gue SMA gitu. Ya, gue nggak tahu apa-apa soal BMC zaman dulu kan. Ketika gue masuk kuliah, gue seriusin lagi karena waktu gue SMA itu cuma kayak di lokal gue aja, di Bekasi doang. Cuman ketika gue masuk kuliah gitu, itu gue mulai expand. Gue keluar ke tempat-tempat lain, ke toko kartu lain, kita kerjasama. Akhirnya sekarang kita punya 4 partner throughout Jabodetabek yang bekerja sama kita gitu. Permasalahannya itu satu, cost structure-nya ini belum aman kayak gue bilang tadi. Nah, gue sadarnya itu dari mana? Gue sadarnya adalah ketika di penghujung acara banyak yang nanyain gitu, kita kapan lagi nih turnamen, kita kapan lagi nih ada gitu. Sebenarnya gue seneng lah, gila ternyata crowd-nya antusias kan gitu sama acara OPTverse gitu. Kapan lagi ada? Bisa nggak tahun depan awal-awal gitu? Padahal biasanya OPTverse itu startnya Agustus gitu. Bisa nggak tahun depan awal-awal ini atau tahun depan 2 kali gitu? Banyak yang nanya ke gue kayak gitu, jujur aja. Which is gue seneng banget, gue sama Bima happy banget. Permasalahannya itu satu, mau nggak mau kita harus scaling. Kita harus generate lebih banyak crowd ya kan? Which is tandanya kita harus kerjasama sama LGS yang lebih banyak gitu. Tapi kalau kayak gitu sumber daya manusianya dari mana? Sedangkan margin yang kita dapat dari sini itu benar-benar tipis banget gitu. Bahkan untuk nutupin operasional kita mungkin, karena targetnya adalah kita sponsor itu pure untuk keuntungan. Jadi kalau bisa yang revenue yang didapat itu untuk nutupin semua operasional dan segala macem gitu loh. Which is ini gue belajar dari Bang Panji juga. Gue shout out ke Bang Panji. Panji Pragiwaksono gitu. Gue penonton setia weekly vlog lu gitu, dan gue nggak cuma weekly vlog sih, konten-konten lain juga. Dan gue sempat stumbled upon the videos, ini udah lama banget, mungkin setahun lalu atau 2 tahun lalu, di mana lu bilang tentang cost structure gitu di event, karena lu lagi cerita tentang Komika waktu itu. Sorry, bukan Komika, Comika. Tentang Comika waktu itu, di mana lu cerita di pandemi dia naik, ternyata setelah pandemi agak, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong gitu, mungkin agak ada struggle dan segala macam. Dan di situ lu ngomong, Bang Panji ini ngomong kalau misalnya untuk sebuah bisnis event dia akan coba
sponsor tuh full untuk keuntungan gitu. Jadi bukan buat nutup, which is mungkin gue salah tangkap atau gimana, tapi at that time gitu, itu yang gue tangkap. Dan itu gue terapkan ke bisnis gue. Jatuhnya kita belum dapat profit yang banyak amat sih gitu. Profitnya tuh tipis, ada profit ada, tapi tipis banget gitu. Karena kita belum ada sponsor. Nah, alhamdulillah tahun ini ada sponsor, cuman sponsorshipnya masih berupa produk, which is itu bisa memperbesar margin kita karena kita nggak perlu beli hadiah lagi. Kita nggak perlu beli hadiah lagi karena udah ada hadiah produk kan. Nah, setelah itu di situ gue mulai paham nih kalau misalnya ini cost structure ini nggak bisa nih, kita nggak bisa scaling karena kita nggak punya sumber daya manusia yang besar gitu kan. Kalau kita mau ngambil sumber daya manusia lagi, nggak bisa nih, padat banget nih cost structure nih, gimana caranya gitu. Nah, sampai gue akhirnya sadar gitu, kayaknya kita salah deh bikinnya gitu. Bisnis model kita kan generate crowd sebanyak mungkin gitu kan. Terus supaya ngundang brand-brand bisa masuk gitu kan. Apalagi TCG ini atau trading card games ini itu marketnya niche banget di satu profil gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya lu mau nyiapin marketing strategi ke satu niche ini, itu udah bener-bener mungkin bisa lebih efektif karena lu nggak nyebar ke banyak orang, lu bisa lebih customize atau khususkan marketing strategi lu ke niche yang ada di TCG ini gitu loh. Menurut gue itu valuable banget sih buat brand-brand di luar sana. Nah, selain itu juga kita juga pengen naikin ajang kompetitivitas sih di TCG, karena menurut gue TCG ini benar-benar masih raw banget, masih mentah banget gitu. Nah, gue banyakan blabbering lah tentang usaha OPTverse gue, ini udah 12 menit, tapi you guys get the general image lah gitu loh terkait bisnis OPTverse ini. Nah, di situ gue sadar kalau misalnya ini bisa diperbaikin gitu. Cuman masih ada plus minusnya nih gitu. Nah, cara memperbaikinnya adalah kita seharusnya nggak ngecas lebih untuk OPTverse gitu. Jadi kita nggak ambil margin, harusnya nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi kita harus yang namanya, tapi kita nggak usah datang, sorry. Tapi kita nggak usah datang juga untuk nge-supervise acaranya atau nge-take over acara secara langsung gitu. Itu yang gue paham sih. Karena untung sih untung, tapi kita nggak bisa scaling gitu loh. Skalabilitasnya sangat terhambat. Which is itu yang menghambat model bisnis kita gitu loh. Gue sih kepikiran nanti gitu loh, gue akan ubah modelnya ke turnamen toko, beberapa turnamen toko di minggu-minggu tertentu itu di regard sebagai qualifier OPTverse. Jadi dihitung sebagai acara OPTverse juga. Which is toko itu menjalankan turnamennya atau acaranya sebagai acara aja, sebagai acara seperti biasanya. Nah, di sini ada shifting nih dari event organizer jadi media mungkin OPTverse ini yang bakal nge-cover dunia TCG dan tabletop games. Nah, dari sini nanti dari qualifier ini itu nanti bakal diambil beberapa ranking atas dan kita adu di final gitu loh. Nah, di final itu kita berkeluar duit gitu. Ya, mungkin gue akan tarikin fee di finalnya karena itu lebih make sense. Jadi mereka kita masih bisa untung di final gitu. Dan mereka pun gitu spendnya nggak sebanyak kalau misalnya OPT mau qualifier gitu. In expense of hadiah qualifier-nya itu nggak ada, jadi langsung di final aja hadiahnya. Sampai saat ini itu masih ada hadiah qualifier dari OPT-nya juga nyumbang juga. Nah, kedepannya kayaknya itu nggak bakal ada, tapi lebih cost efisien juga baik buat OPT maupun buat para pemain atau peserta gitu. Gue belum bikin hitung-hitungan hitung-hitungan detailnya gimana, tapi secara gambaran besar hitung-hitungan kasarnya gue udah dapet nih di mana di hitung-hitungan ini benar-benar bakal lebih cost efisien dan kita bisa scalable gitu loh. Mungkin ada chance di mana keuntungannya agak lebih tipis lagi, tapi definitely itu memperkecil resiko gitu loh menurut gue. Karena tujuan kita di sini kan scalable dulu nih gitu loh. Itu ibaratnya
objektif kita yang pertama lah gitu loh. Kita punya target jumlah toko kartu, which is itu namanya objektif gitu. Nah, goals-nya adalah kita bisa nge-cover gitu loh. Misalnya area Jabodetabek gitu. Mungkin gue agak mess up di objektif sama goals-nya ya, tapi intinya kayak gitu. Nah, selain itu gue juga pengen state kalau misalnya gue juga sadar kalau misalnya semakin banyak crowd itu kan semakin bagus gitu loh. Karena kita bisa lebih menjual ke brand-brand itu lebih enak kan gitu. Lo mau masuk nggak gitu, lo mau masuk nggak gitu. Nah, tapi di semua plus yang udah gue ceritain tadi tetap ada minusnya teman-teman. Nah, salah satu yang gue identifikasi ini minusnya adalah bisa gue bilang lebih ke interaksi langsung ke customer-nya gitu loh. Nah, kita jadi nggak ada interaksi langsung sama customer dan kita harus minta tolong ke staff toko yang kita kerjasama untuk melakukan interaksi apapun itu yang harus kita lakukan untuk mendeliver kerjasama dari brand, misalnya kayak adlib atau promotional gitu-gitu. Nah, mungkin nanti bakal ada komisi ke tokonya, gue nggak paham itu bakal kayak gimana untuk nge-handle minus itu, tapi kalau tokonya mau ya that's fine gitu, alhamdulillah banget. Gue belum komunikasiin ini ke toko-toko partner gue. Salah satu toko partner gue itu ya toko gue sendiri. Kalau di toko gue mah aman, gampang banget, si Renaldi bisa nge-deliver untuk bantu kita gitu. Tapi intinya itu guys, jadi cost structure itu penting banget. Bisnis itu penting banget ketika bisnis model kanvas itu penting banget ketika kita pengen bikin sebuah bisnis yang sustainable dan sebuah bisnis yang tepat sasaran lah gitu loh. Nah, gue harap teman-teman juga bisa ngambil pelajaran dari pengalaman gue kali ini, dari arah weekly vlog kali ini, supaya nanti teman-teman kalau mau bikin bisnis atau sekarang lagi ngejalanin bisnis di level-level gue atau di bawah gue gitu loh, karena gue sendiri juga masih level-level bawah ya, masih entrepreneur pemula, itu teman-teman bisa lebih benar lagi nih jalannya, strateginya, dan nggak perlu bikin kesalahan sama seperti apa yang gue bikin gitu. Jadi ya gue harap itu aja sih, karena gue seneng banget kalau misalnya teman-teman yang lain juga ikut mengambil langkah lah untuk keluar dari tren yang ada di dunia inilah. Menurut gue rasa itu perlu banget. Oke, mungkin dari gue segitu dulu. Gue nggak bisa lama-lama dan gue juga nggak mau lama-lama. Gue pengen nge-share intisari dari minggu ini aja gue dapat apa perubahan yang gue kasih, dan ini perjalanan bisnis of Metaverse di tahun kedua awal. Oke, gue Rizky dari Proses Media. Go take a step. Thank you.